warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Widiasti Anggraini Kasiran dengan NPM 0227231139. Saya merupakan mahasiswa semester 4 dari kelas 4A Universitas Hairun Kota Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Nah, jadi teman-teman, di video kali ini saya akan membahas materi mengenai teknik analisis data metode hermeneutika. Jadi, hermeneutika berasal dari kata Yunani yaitu hermenein yang berarti menafsirkan atau mengungkapkan. Dalam konteks ini, penelitian kualitatif. Hermeneutika adalah metode untuk memahami makna teks, simbol atau tindakan sosial secara mendalam dan konseptual. Jadi, tujuan utama dalam metode hermeneutika yaitu mengungkapkan makna tersembunyi atau tersirat di balik teks atau ucapan atau tindakan dengan mempertimbangkan teks budaya, sosial, dan sejarah. Fokusnya pada pemahaman atau understanding, bukan sekedar penjelasan. Selanjutnya yaitu sejarah dan perkembangan metode hermeneutika. Awal mula klasik, hermeneutika awalnya digunakan untuk menafsirkan teks keagamaan atau kitab suci di Yunani dan Eropa abad pertengahan. Ada beberapa tokoh-tokoh kunci dari metode hermeneutika, yang dimana yang pertama yaitu Friedrich. Friedrich menekankan pemahaman, maksud penulis teks. Dan yang kedua yaitu Wilhelm Dittel. Wilhelm menerapkan hermeneutika dalam ilmu sosial sebagai metode pemahaman sejarah dan budaya. Yang ketiga yaitu Martin Heidegger. Martin memperluas hermeneutika menjadi filsafat tentang being atau ada. Dan yang terakhir yang keempat yaitu Hans Georg Kidemar. Hans menjelaskan bahwa pemahaman lahir dari Vision of Horizons atau penyatuan cakrawala peneliti dan teks. Nah, jadi selanjutnya yaitu hermeneutika kritis. Yang pertama yaitu Jordan Habermas dan Paul Ricoeur menekankan pentingnya mencurigai makna-makna tertutup oleh ideologi atau kekuasaan. Selanjutnya yaitu ada hakikat dan analisis dari metode data hermeneutika. Hermeneutika bukan sekedar metode menafsirkan teks, melainkan proses dialogis antara penafsir dan objek penelitian. Dalam penelitian kualitatif, hermeneutika digunakan untuk menganalisis. Nah, jadi hermeneutika digunakan untuk menganalisis wawancara mendalam dokumen sejarah, narasi pribadi atau kelompok, praktik sosial dan budaya, dan hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan di sini yaitu pemahaman mendalam terhadap makna yang diungkapkan atau eksplisit maupun yang tersembunyi atau implisit. Nah, jadi prinsip-prinsip dasar hermeneutika. Ada lingkaran hermeneutika atau hermeneutic circle. Pemahaman bagian-bagian teks didasarkan pada keseluruhan dan pemahaman keseluruhan didasarkan pada bagian-bagiannya. Proses ini berjalan terus-menerus secara dinamis. Pra-pemahaman atau pre-understanding meneliti
Peneliti membawa asumsi, pengalaman, dan pengetahuan yang mempengaruhi interpretasi. Kesadaran terhadap pra-pemahaman ini penting untuk menjaga keterbukaan dalam interpretasi. Fusion of Horizons atau Gadamer proses penyatuan antara cakrawala pengalaman peneliti dengan cakrawala makna teks yang sedang dianalisis. Nah, teman-teman, jadi yang selanjutnya yaitu langkah-langkah teknik analisis data hermeneutika. Langkah pertama yaitu kesadaran pra-pemahaman. Sadari bahwa peneliti tidak netral, refleksi kritis atas asumsi yang dimiliki sebelumnya menganalisis data. Langkah kedua yaitu pengumpulan data atau teks. Pengumpulan data atau pengumpulan teks atau data yang bermakna, transkrip wawancara, catatan observasi, dokumen tertulis, simbol budaya atau tindakan sosial. Nah, jadi langkah ketiga yaitu pembacaan awal atau holistik. Membaca keseluruhan teks secara umum, catatan observasi, dokumen tertulis, simbol budaya atau tindakan sosial. Nah, jadi langkah ketiga yaitu pembacaan awal atau holistik. Membaca keseluruhan teks secara umum, memahami isi dari teks, struktur teks, dan aluran narasi tanpa terlalu banyak interpretasi. Langkah keempat yaitu interpretasi bagian atau analisis mendalam. Fokus pada bagian spesifik teks, menganalisis simbol, metafora, istilah kunci, dan pernyataan penting. Menafsirkan makna eksplisit dan implisit. Langkah kelima yaitu pemahaman konteks. Memahami situasi budaya, sosial, politik, agama, dan sejarah ketika teks atau tindakan itu dihasilkan. Mengkaji posisi pengarang atau informan. Langkah keenam yaitu dialog dan refleksi. Proses bolak-balik antara pemahaman awal dan interpretasi lanjutan. Menguji ulang makna baru dengan keseluruhan teks. Dan langkah yang ketujuh yaitu konsolidasi interpretasi. Menyusun pemahaman akhir setelah proses berulang. Menyusun narasi interpretatif yang utuh. Nah, jadi yang selanjutnya yaitu validasi dan pengajian hasil interpretasi. Validasi interpretasi. Yang pertama yaitu member check. Mengkonfirmasi hasil interpretasi kepada informan. Yang kedua yaitu triangulasi, memperkuat makna dengan berbagai sumber data. Dan ada diskusi akademik yaitu meminta masukan dari peneliti lain. Selanjutnya yaitu pengajian hasil. Dalam pengajian hasil dalam bentuk narasi, deskriptif, dan interpretasi. Menjelaskan proses lingkaran, hermeneutika, dan refleksi peneliti. Memaparkan makna yang ditemukan, baik eksplisit maupun implisit. Selanjutnya yaitu jenis-jenis metode hermeneutika. Yang pertama yaitu hermeneutika romantis. Hermeneutika romantis memahami maksud penulis asli. Yang kedua yaitu hermeneutika filosofis atau Gadamer. Hermeneutika filosofis lebih berfokus pada dialog antara teks pembaca, makna yang bersifat historis dan berkembang. Yang
ketiga yaitu hermeneutika krisis. Hermeneutika krisis berinterpretasi kritis terhadap ideologi yang tersembunyi dalam teks. Yang keempat yaitu hermeneutika postmodern. Hermeneutika ini mengakui banyak makna, keterbukaan interpretasi, dan ketiadaan makna absolut. Nah, jadi contoh dalam penerapan analisis metode hermeneutika yaitu yang pertama, penelitian teks agama. Ini maksudnya yaitu menafsirkan makna simbolik dalam historis suatu ayat dalam konteks kekinian. Yang kedua yaitu kajian sastra. Yang dimaksud dengan kajian sastra yaitu mengungkapkan makna mendalam dari sebuah puisi atau novel berdasarkan konteks budaya. Yang ketiga yaitu wawancara fenomenologis. Jadi yang dimaksud dengan wawancara fenomenologis yaitu menginterpretasikan pengalaman hidup informan sebagai teks yang memiliki filosofis. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari metode hermeneutika. Yang pertama yaitu kelebihannya. Nah, jadi teman-teman, kelebihan dari hermeneutika yaitu yang pertama memperoleh pemahaman mendalam atas makna suatu fenomena. Yang kedua yaitu memberi ruang interpretasi yang kaya dan konseptual. Yang ketiga yaitu cocok untuk penelitian kualitatif di bidang filsafat, teologi, sastra, dan humaniora. Selanjutnya yaitu kekurangannya. Nah, jadi kekurangan dari metode hermeneutika yaitu yang pertama terdapat di subjektif, dipengaruhi oleh interpretasi peneliti. Yang kedua yaitu sulit untuk diulang. Yang dimaksud dengan sulit diulang ini yaitu interpretasi bisa berbeda antara peneliti. Yang ketiga yaitu memerlukan penguasaan teori yang mendalam. Nah, jadi yang selanjutnya yaitu peran peneliti dalam analisis metode hermeneutika. Peneliti adalah instrumen utama yang aktif berinteraksi dengan data. Refleksi kritis dibutuhkan untuk menyadari bias atau pra-pemahaman. Peneliti menciptakan makna baru, bukan hanya mengambil makna dari teks saja. Nah, jadi teman-teman, selanjutnya yaitu ada tujuan dari metode hermeneutika dalam analisis data, yang dimana yang pertama yaitu bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam atas teks atau fenomena. Yang kedua yaitu bertujuan untuk menafsirkan makna simbolik dan ideologis di balik suatu teks. Yang ketiga yaitu membangun dialog antara peneliti, teks, dan konteks sosial. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu menghadirkan pemahaman baru yang relevan dengan situasi masa kini. Nah, jadi teman-teman, ada beberapa contoh struktur dari laporan analisis data hermeneutika, yang dimana yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan penelitian, dan yang ketiga yaitu pernyataan penelitian. Dan yang kedua yaitu landasan teori. Landasan teori terdiri dari beberapa. Yang pertama hermeneutika dan tokoh yang digunakan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu teori terkait objek penelitian. Dan yang ketiga yaitu metode penelitian. Nah, jadi metode penelitian terdiri dari beberapa bagian, yang dimana yang pertama jenis penelitian, yang kedua teknik pengumpulan data, dan yang ketiga yaitu teknik analisis data hermeneutika.
Ada juga hasil dari pembahasan. Hasil dari pembahasan terdiri dari beberapa juga, dimana yang pertama yaitu berisi deskripsi data, yang kedua interpretasi teks, yang ketiga makna yang ditemukan, dan yang keempat konteks historis dan budaya, kelima refleksi penelitian. Nah, selanjutnya yaitu isi dari kesimpulannya. Kesimpulannya berisi temuan utama, yang kedua implikasi, yang ketiga keterbatasan penelitian. Dengan demikian tugas video dari saya. Semoga dengan video ini banyak memberikan manfaat bagi banyak orang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.